Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Karangetang. Gunung Karangetang yang merupakan gunung berapi aktif yang terletak di bagian utara Sulawesi Utara. Tepatnya di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Gunung Karangetang yang merupakan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia dengan letusan sebanyak lebih dari 40 kali sejak 1675 serta banyak letusan kecil yang tidak terdokumentasi pada catatan sejarah. Bagaimana kisah asal-usul Gunung Karangetang ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Sebuah mitos dari masa purba di bawah 1500 tahun sebelum Masehi menyebut Pulau Alamina yang merupakan daratan pulau besar yang membentang dari Pulau Bacan hingga Pulau Mindanao. Masyarakat pulau itu dipimpin seorang kulano tua bernama Ampuang Tatetu yang dipercaya sebagai wakil dewa moyang tertinggi yang disebut juga Aditinggi. Aditinggi berdiam di puncak Gunung Karangetang yang merupakan gunung tertinggi di daratan Alamina. Konon Alamina dihancurkan dan ditenggelamkan lewat letusan Gunung Karangetang. Letusan yang begitu dahsyat sebagai manifestasi kemarahan Dewa Aditinggi karena manusia tidak lagi patuh pada hukum dewa moyang tertinggi. Dari bencana besar itu, yang tersisa adalah puncak-puncak gunung yang kemudian membentuk pulau-pulau. Sementara hamparan karang di dalam laut di wilayah utara muncul menjadi pulau-pulau karang yang baru. Karena letaknya jauh ke laut, maka disebut Pulau Karang Jauh di Laut atau Malaude atau Talaude. Sisa-sisa dari reruntuhan Alamina itu oleh Datuk Tatute dinamakan Nusa Lawo atau Pulau Banyak. Saat ini orang menyebut kawasan pulau-pulau di utara daratan Minahasa itu dengan nama Nusa Utara atau Kepulauan Siau, Tagulandang, Sangihe, dan Talaud. Padahal sebutan Nusa Utara sama sekali tidak tercatat dalam artefak sejarah dan mitologi Nusa Lawo. Dalam sejarahnya, peristiwa letusan Gunung Awu di Pulau Sangihe tercatat juga menelan banyak korban jiwa serta hancurnya 7.777 rumah di abad ke-11, menenggelamkan sebagian daratan Pulau Sangihe dan membentuk pulau-pulau kecil seperti Pulau-Pulau Nusa, Lipang, dan beberapa pulau lain hingga Pulau Marore. Kejadian itu dikaitkan dengan adanya dosa sumbang atau nedosa antara Mekondangi dan Tampilang Bahe. Gunung Karangetang di Pulau Siau adalah salah satu gunung aktif di dunia dengan ketinggian 1827 meter di atas permukaan laut. Jarak sekitar 146 km dari kota Manado, termasuk ke dalam Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1675, mengeluarkan lava pijarnya dengan sangat dahsyat. Gunung Karangetang tercatat juga sudah mengalami erupsi sebanyak 41 kali sejak tahun 1675. Dan salah satu ciri khas dari gunung api ini merupakan satu-satunya gunung di dunia yang pernah dibaptis. Gunung ini dibaptis oleh salah satu pendeta yang datang ke Siau untuk menyebarkan Injil.
Pendeta tersebut adalah orang Belanda, dan kemudian gunung ini diberi nama sesuai dengan nama pendeta yang membaptisnya, yaitu Yohanes. Tapi kebanyakan orang di Pulau Siau hanya mengetahui nama gunung tersebut, yaitu Karangetang. Tapi nama yang sebenarnya adalah Yohanes. Adapun salah satu keunikan dari gunung ini adalah jika masyarakat yang ada di Pulau Siau melakukan pelanggaran, maka gunung ini akan memberi tanda yang berupa suara gemuruh ataupun langsung mengeluarkan lapa pijar. Gunung api Karangetang sudah menjadi bagian keseharian masyarakat Pulau Siau. Keaktifan gunung ini merupakan berkat bagi tanah di sekitarnya yang menyuburkan lahan-lahan tanaman pala yang merupakan salah satu pala terbaik di dunia. Nah, seperti itu legenda asal-usul Gunung Karangetang yang ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Siau. Benar dan tidaknya ini adalah cerita rakyat atau legenda atau folklore yang berkembang di masyarakat Sulawesi Utara sejak lama. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda mengenai Gunung Karangetang ini. Di channel YouTube Borinvlog, Anda juga bisa menyimak sejarah dari kota-kota yang ada di Sulawesi Utara dan juga kisah legenda, cerita rakyat, ataupun dongeng dari berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.